قد أفلح المؤمنون. Boleh nggak sih ketika lu bantu orang, lu nanya manhaj lu apa? Nah, Gue bilang boleh. Sekarang gue tanya jamaah lu berapa banyak? Atau bisa jadi lembaga lu nggak menarik, terlalu kaku. Lu mati, organisasi lu selesai. kelar ya. Kelar. Gue cita-cita dulu pengen jadi Superman. Superman. Cuman pas gue lihat dia pakai celana dalam di luar, gue nggak Wah, jadi. Gue belajar ilmu boboiboy. Gue pakai ini dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah. Yang kita berdua nggak mau. Ya kita berdua nggak mau kalau nanti tahu-tahu mati tiba-tiba. Nah, kosong-kosong banget. Dan mati itu ada isinya lah, nggak bawa apa-apa. Kalau nggak kosong ya pasti isi. Ya. Oke, Pet. Kita Oke, kali lu. ini berada di daerah Jakarta Barat. Lu yang tinggal lama di sini kan? Lu Lu tahu sampai ini tahu kejot Bang Jack? Cidodol. Jakarta Selatan ya? Udah perbatasan Jawa Oh, Selatan. Jakarta Selatan. Ini kita kagak usah kenalin narsumnya. Oh, iya. Daripada banyak yang kenal. Pasti tahu semua. Ya, siapa tahu? Iya. Ya nggak? Kita berada di sini siapa? Bang Jack juga, bukan tukang tahu gejrot ya. Bang Ahmad Jack. Zaki Ali. Entar kasih backsound-nya. Bang Jack siapa sih? Bang Jack kan tukang tahu. Bukan Bang Jack ini. Kayak Jokowi. Bang, sehat Bang? Sehat. Sehat ya Bang ya? Kenapa sih kalau habis nanya salam terus habis nanya Bang sehat ya langsung salaman? Padahal dia datang kan salaman. Ya, Gimik nggak aja depan kamera ya. Iya, mah harus ada isinya aja. Iya, Kalau benar, kosong-kosong benar. banget nggak enak. Iya, ya. benar, benar. Iya. Udah lama juga kita mau ngonten nih. Kali-kalinya ngonten ketemu jauh juga perjalanan kita. Kemana? Ke sini, ya kan penuh lika-liku ya kan. Malam lagi hujan ya kan? Iya. Berapa sekarang nih? Jam 9, jam 10. 21.53. Kita mau ngebahas tentang kerelawanan ya. Iya, ini lagi soalnya momen-momen sekarang relawanan lagi hype lagi nih, kan? Saudara kita itu lagi banyak yang kudu dibantu, bukan di sini doang, di luar juga banyak, Beb. Semua kita harus berpartisipasi. Nah, makanya kita tanya sama beliau. Sebenarnya, Bang, urgensinya nih, Bang ya. Di hari ini dunia relawanan tuh menurut Abang kayak apa itu, Bang? Iya. Nih gue sapa dulu ya. Siapa sih lawan? Saya hello. Say hello udah. Say hello. Jadi dunia kerelawanan itu Cakep. Bener. Ya, benar. Jadi Kan gua bilang saya hello. Iya. urgensi dunia kerelawanan hari ini ya kalau mau dibilang urgent ya pasti urgent. Urgent. Karena bencana makin banyak, konflik sosial makin jadi, Ya. ditambah lagi isu-isu yang akhirnya membuat orang berkerumun. Karena di setiap ada kerumunan, di situ pasti ada potensi bencana. Oke. Nah, bukan hanya pandemi aja ya, bukan hanya pandemi. juga. Sebelum pandemi juga gitu. Setiap ada yang berkerumun pasti ada potensi bencana. Entah itu bencana konflik gitu, kan. Bencana person dengan person, apa ya konflik ya sifatnya. Di luar itu ya pasti ada kemungkinan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Maka dari itu urgent nggak relawan hari ini? Urgent. Gitu. Kenapa? Karena hari ini kalau boleh dibilang negara tidak akan pernah bisa membayar orang untuk terjun ke dunia relawan. Atau bahkan masuk ke lokasi bencana. Atau bahkan masuk ke wilayah konflik. Atau masuk ke wilayah-wilayah yang boleh kita bilang Nggak terjamah. Iya, nggak terjamah. Dan negara nggak akan bisa mampu membayar. Mau berapa juta orang dibayar untuk masuk ke wilayah-wilayah itu. Maka mendorong orang untuk menjadi relawan dan didorong aspek relawanan hari ini adalah satu hal yang penting. Karena akhirnya jadi meminimalisir cost dan juga lebih mudah akhirnya orang-orang yang membutuhkan terjangkau dari relawan-relawan yang akhirnya kita bisa dapatkan di daerah-daerah. Nah, tapi kalau kita lihat, Bib ya, Ahmad Zaki ini kembar nggak sih? Soalnya tiba-tiba ada bencana di mari dia nongol, ya kan? Gitu. Bencana di sini dia nongol. Kayak wali. Berarti dia di sini bisa ngebelah diri. Kayak Mamubah dong. Mamubah. Jadi gue belajar ilmu boboiboy. Widih, ngeri Gue nih, jadi berapa? ngeri nih. Jadi 3. So, gue jadi 3. Gimana tuh? Jadi gini, makanya asiknya masuk di dunia relawan itu adalah kita tidak pernah membatasi ruang, batas, dan waktu. Gitu. Jadi kalau hari ini kerjaan lu selesai, pagi selesai di satu tempat, lu harus bisa pindah ke tempat yang lain di siang hari. Nah, gue pernah ngalamin, pagi gue ada di Padang, sore gue udah balik lagi Jakarta. Besoknya lanjut, pagi gue ke Makassar,
hari itu balik lagi. Jadi gue pernah PP selama 5 hari hanya untuk masuk ke lokasi-lokasi yang memang jadi target garapan gue saat itu. Itu sebelum pandemi tapi? Sebelum pandemi. Jauh sebelum pandemi? Jauh sebelum pandemi. Sama, setelah pandemi juga sama, nggak jauh Pun beda. begitu? Karena gue bisa nge-swab sendiri, jadi gue nge-swab sendiri aja. Sakit nih sih? Nondok sendiri coy. Nah nih sekarang, emang sejak kapan sih ini kan Bang Jaki ini di Gerak Bareng nih? Iya. Sejak kapan sih berdirinya Gerak Bareng? Jadi jauh sebelum adanya Gerak Bareng, gue pribadi udah turun ke Sendiri gitu? Gerak sendiri dulunya. Dulu namanya Gerak Sendiri. Jadi gue masuk Aktif juga ya Bun anaknya? dari 2004 gue udah turun. 2004 ya? 2004 lulus SMA. Oke. Berarti lu tahu kan umur gue berapa? 2000 berapa? 2004 2004 lulus SMA? lulus SMA. Udah masih muda juga berarti, Bib. Waktu tuan lu berdua. Enak nih, dia di Toku 83 lahirannya. Jadi 2004 gue udah masuk ke Aceh gitu kan. Itu juga modalnya cuma modal semangat. Karena yang tadi yang gue mesti sampein, ketika lu mau jadi relawan, nggak mesti lu harus punya emblem. Lu lulus A, B, C, D, lu sertifikat A, B, C, D. Cukup lu modal semangat sebenarnya udah bisa jadi relawan. Apa sebenarnya apa yang mendasari pengen jadi relawan tuh apa Bang? Cita-citanya dulu? Karena Dulu nggak awalnya cita-cita kecil apa nih? jadi Siapa yang dokter atau polisi, Bib? Sama aparatur negara kan? Ya apaan lagi? Dokternya dari lu begitu ya, Bang? Mau jadi ini Kondektur. gue cita-cita dulu pengen jadi Superman. Superman. Cuman pas gue lihat dia pakai celana dalam di luar, gue nggak Wah, jadi. Alik juga doi, kan? Bloknya coy. Nah, jadi memang akhirnya gue mikir anak muda ya, karena waktu itu gue masih muda. Sekarang juga gue masih muda. Udah sih. Kita harus mengambil peranan yang berbeda di masa muda kita. Karena gue pikir ketika gue masih single, gue masih muda, langkah gue masih jauh gitu. Beda kalau misalnya lu udah punya anak gitu kan, lu udah punya bini, lu mau jalan digelendotin. Iya kan ada hambatan. Maka gue pikir 2004 gue harus memulai langkah gitu. Meskipun akhirnya konsekuensinya adalah gue harus di DO. Video dari kampus? Dari kampus. Gue 3 kali di DO dan 3 kali kampus gue di DO. Wow. Alhamdulillah gue targetnya 4 kampus. Target Cuman gue udah nggak diizinin buat berarti kuliah. 3 doang tuh? 3 doang. Setelah itu nggak izin lagi kuliah? Iya, target. Udah dapat ayam gue kebetulan. Karena ada Ayam 3. Udah 3. Ayam apa nih? Ayam negeri. Oh, ayam negeri. Bukan ayam kampus. Kacau sih nih. Habis di kampus ngomongin ayam. Lu jangan bahaya Oh, iya. kalau masalah kampus mau ngomongin aja. Ya terus tadi lagi berdirinya GB itu kapan kan dari 2004 tuh? Nah, 2016 akhirnya gue bikin Gerak Bareng. Oke. Gitu. 2016 itu ya, Sendirian aja tuh pas gerak bareng apa gimana? Gerak Bareng ya nggak sendirian. Namanya juga gerak bareng. Ngajak komunitas-komunitas, Oh, dari anak-anak muda, dari komunitas. komunitas. Sinergi. Awalnya Gerak Bareng tuh cuma jadi trigger aja, nama aja. Oke. Cuman gue pikir banyak akhirnya teman-teman yang bergabung dari komunitas ngelihat bahwa Gerak Bareng bisa jadi ruang eksistensi yang baru buat mereka. Rumahnya, Cukup efektif ya saat itu ya? Cukup efektif. Kenapa? Awal Karena dulu. lu mau bikin apapun, kalau Gerak Bareng akan cepat selesai. Iya sih geraknya bareng kayak Karena sapu gerak- lidi ya, gitu iya. ya. Asik banget sebenarnya. Asik banget namanya sih. Gitu. Kayak Makanya jual banget. kayak misalnya lu butuh duit berapa buat bantu orang? 10 juta, 20 juta, itu hitungannya jam. Gitu. Karena semua bergerak di situ. 72 jam. Maksud 3 hari harga kumpul. Main juga sih. Tapi jam juga. Jam hitungannya. Iya, 360 jam juga kan termasuk Iya jam jam, juga. bener sih. Betul. Gitu. Jadi intinya akhirnya ketika gue bikin Gerak Bareng, gue ngeliat efektivitas gerakan. Goal yang mau lu kejar akan jauh lebih mudah kecapai, termasuk akhirnya pencapaian-pencapaian yang dulu, meskipun akhirnya pencapaian pribadi yang belum pernah kecapai gitu ya, dan akhirnya sekarang bisa kecapai. Oke. Gitu. Makanya kayak sekarang Gerak Bareng dengan jaringan relawan hampir di seluruh Indonesia ada, kita bisa melakukan aktivitas kebaikan yang cukup masif gitu dan terukur gitu. Termasuk ketika lu mau nyari mantan lu gitu di daerah, gue bisa kontak jaringan relawan gue. Ada yang punya mantan di sana di belakang Gua kamera. asesmen. Jangan siapa Langsung di peta. Tuh kan kamera kenapa begini? Gue angkat tangan? petain. Karena terakhir ada yang ngontak gue, "Bang, tolong cariin suami gue, Bang." Oh ngilang Udah ceritanya deh. udah 2 minggu nggak ada. Gue tanya lokasinya di mana? Di sini. Gue lacak ketemu. Masya Allah. Gitu. Di tempat yang benar Cukup Hidup lagi. Di tempat yang benar tapi. Tempat yang benar. Bukan bener, Bib. Tempat yang nggak benar ya bahaya. Aman. Ya kan bukan tempatnya dia juga. Enggak, Gimana? kayak pangkalan 12 kayak gitu. Iya, bukan 12.
Tuh nih, apa sih menginspirasiin apa nama gerak bareng? Kenapa nggak gerak kayang, apa gerak jinjit atau apa ya kan? Nggak, gini. Bareng itu istilah Betawi. Oh. Bareng-bareng Enak gitu, sendiri. iya. Oke. Kata-kata bareng. Kalau bahasa Indonesia kan bersama. Bersama. Gitu. Bareng itu lebih ngerakyat. Yoi, Lebih grown banget lah istilahnya. Yoi. Gitu. Makanya gue pikir kalau gerak bareng ini dilakukan oleh rakyat, ini bisa jadi sesuatu. Beuh. Gitu. Karena Ya. balik lagi tadi negara itu akan sulit untuk ngeluarin duit terlalu banyak, Bib, kalau buat Makanya gerak bareng ini lebih mengedepankan Menangani bencana bagaimana sendirian. mengoptimalkan kearifan lokal. Oke. Jadi kalau misalnya kita nih ke lokasi bencana, kita nggak jadi kayak Superman. Kan tadi cita-cita gue jadi Superman. Iya. Kalau Superman bisa ngelakuin semua sendiri. Bullshit Tapi padahal. dengan gue akhirnya munculin konsep gerak bareng, kita bisa optimalin kerelawanan lokal, kearifan lokal. Akhirnya gue cukup datang sendiri, tapi kita bisa ngegerakin ratusan atau bahkan ribuan mereka orang. yang Libatin ya. Melibatin. penduduk asli penduduk setempat ya. Mm-mm. Dan rata-rata mereka seneng ya. Oh, Seneng, dilibatin kayak gitu. seneng. Apalagi akhirnya bisa, misalnya akhirnya muncul yang namanya kerelawanan lokal. Buh. Kalau misalnya lu di sono suatu tempat nih, misalnya di Jakarta nih ada tsunami misalnya, kan nggak mesti kita nunggu dari Papua datang ke Jakarta. Kan cukup relawan Jakarta yang beresin. Atau kalau relawan Jakarta kurang, dia akan melebar ke daerah-daerah terdekat ya. Iya, daerah-daerah terdekat. Jaringan, Termasuk ketika ada bencana, misalnya kayak kemarin di Jogja atau di Malang. Perlu nggak kita turun? Ya perlu juga kalau cuma hanya sebagai trigger. Tapi nggak perlu kita bawa pasukan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nah, jaringan lokal ada. Iya, benar-benar. Dan mereka bisa mengakses lebih cepat daripada kita. Karena tahu Medan lah ya. Karena tahu istilahnya. medan, mereka tahu lokasi juga, mereka tahu kearifan lokal di sana juga. Gitu. Berarti otomatis kalau kita bicara ini relawan dari gerak bareng sendiri udah menyebar ke Nusantara ya. Sudah menyebar ke Nusantara. Makanya Betul, penting betul. hari ini kita membangun kerelawanan lokal, termasuk mengedukasi relawan-relawan lokal. Makanya tetap ketika kita turun ke lapangan, instruksi ada di kita, gitu. Komando ada di kita. Relawan-relawan lokal mengikuti arahan kita, termasuk mapping yang kita lakukan. Oke. Kita mau ngapain nih? Kalau misalnya lembaga kita basicnya di kesehatan, maka lu jangan bikin dapur umum. Karena nggak matching. Kasihan Yes, dokter-dokter yes, yang lu yes. bawa. Masa suruh bungkusin nasi? Kan nggak efektif. Ketika tim lu yang datang adalah mama yang jago di dapur, jangan suruh jadi tim rescue. Gitu. Karena pasti rame, mama. Oke. Baru sampai lokasi bencana udah nyari WC yang bersih. Iya, benar. Nah, atau lagi relawan-relawan yang memang basicnya di belakang meja. Mereka cukup main di logistik, mengatur posko dan lain-lainnya. Nah, ini yang kita mainkan di lapangan. Makanya relawan-relawan yang akhirnya turun ke lokasi bencana, hari ini dipastikan memang harus punya kemampuan yang lebih daripada sekedar semangat. Gitu. Makanya kalau kemari-mari kelihatan udah banyak upgrading relawan Oke. dilakukan oleh banyak Banyak, NGO, ya. ya kan? Rekrutmen, pelatihan, sertifikasi, dan lain-lainnya. Dan ini sangat ngebantu sekali untuk mengedukasi relawan-relawan lokal yang ada di lapangan. Makanya ketika terjadi sesuatu di daerah, teman-teman relawan lokal tinggal hubungi teman kawan-kawan yang di Jakarta. Yap. Kenapa? Karena sampai saat ini Jakarta masih pusat perputaran uang. Oke. Jakarta, jadi Jabodetabek, Jawa Barat, atau Pulau Jawa masih tempat perputaran uang dan tempat fundraising yang paling efektif. Gitu. Daerah nggak perlu akhirnya Mengumpulkan donasi. mengumpulkan Apa donat donasi. gitu nggak Iya, kenapa? Karena nggak bakalan sampai ke Jakarta. Yap. Gitu. Makanya mereka biasa geser data, geser informasi, kita bantu campaign, kita turun ke lapangan dengan sumber daya yang kita punya, dan mereka sudah menyiapkan sumber daya juga. Bang, ini kan tadi lu bilang dari 2004 Iya. lu udah mulai berkecimpung. 2004 kita di mana, Bim? Masih di Nganu ya. Nah, itu buat nyari-nyari itu. dari apa? Ada yang bisa dicari. Iya, benar. Oke, lanjut nggak nih? Oke. Sekarang kan era digital lah, era yang paling lebih mudah buat ngumpul informasi gitu ya. Nah, untuk ngebangkitin semangat anak muda buat terjun ke dunia relawan, apa sih sebenarnya hal yang menarik dari relawan tuh? Karena anak-anak muda ini Iya. biasanya lebih enak joget TikTok, Masuk, cakep. Gitu, ya kan? Lebih seneng kayak gitu. Daripada susah-susahan, panas-panasan, gali-gali, kotor-kotoran gitu. Apa sih yang bikin membangkitkan itu semua? Ya, pertama yang mesti dipahami adalah kita harus mengurangi stigma negatif bahwa anak-anak muda kita seperti itu. Oh, cakep nih. Yang pertama itu. Kenapa? Karena kalau lu udah pakai stigma kayak gitu, lu nggak akan bisa ngerekrut mereka. Gue sepakat Gitu. nih. Karena hari ini relawan-relawan gerak bareng justru bocah-bocah halus semua. Halus. Halus. Bulu halus deh. Iya. Ini masih baru Jadi tumbuh. modelnya justru malah mereka tertarik dalam dunia kerelawanan di saat mereka masih sekolah. Gitu. Nah, pertanyaannya
apa yang akhirnya jadi hal yang menarik di dunia kerelawanan? Permasalahan hari ini adalah kalau misalnya banyak relawan yang terrekrut di kita adalah bukan anak-anak muda, yang masalah mungkin di kita. Satu, biasanya kurang sosialisasi. Sosialisasi yang kurang. Sosialisasi ke masyarakat. Lalu yang kedua, atau bisa jadi lembaga lu nggak menarik, terlalu kaku. Nggak anak muda banget gitu. Ya kan? Sepakat gue. Nggak anak muda banget. Karena ada beberapa situasi kita harus kenal karakter calon-calon relawan kita gitu kan. Benar. Ada yang modelnya anak-anak muda yang mereka kan modelnya ini trennya ya. Anak-anak muda hari ini mereka demen dengan atribut. Yang keren yang gitu. keren, yang gagah. Yep. Bisa jadi lembaga lu atributnya Iya, ini. kaku banget gitu. Baju koko misalnya. Enggak baju koko. Kalau enggak baju-baju yang warna-warni Baju gitu. partai dong. Ada tulisan di sini. Ya kan? Kalau kayak Dikis kan keren gitu Iya. kan, kanan kiri. Ya, itu nggak menarik. Makanya buat anak-anak gaul, masa kita harus pakai baju koko misalnya, atau pakai baju kaos partai kayak gitu, atau yang sejenisnya gitu. Yang akhirnya bikin mereka juga jadi nggak proud, nggak ada proudnya sama sekali. Tensin juga deh pakai tuh, gue malas pakai itu. Iya. Gue pernah ada di posisi itu soalnya. Gue nggak mau pakai rompi itu. Iya. Jas. Nah, Jasko. nah itu juga yang akhirnya, dan yang pasti akhirnya lu harus pastikan bahwa stigma yang lu mau munculkan adalah stigma positif tentang dunia kerelawanan. Relawan itu menarik. Jangan lu pernah janjiin dunia ke anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak hari ini, anak-anak SMA khususnya, mereka lagi proses pencarian jati diri. Kalau lu kasih dunia, nggak penting hari ini buat mereka. Nyokap bokapnya mungkin lebih kaya daripada harta lu yang lu punya 7 turunan. Gitu. Begitu turun ke-8 ya. Nah, permasalahannya hari ini adalah itu kadang-kadang kita nggak paham. Gitu. Makanya kemarin juga kita diminta, Bang, kita sosialisasi dong ke lapangan, ke sekolahan. Itu banyak banget pas gue presentasi tentang apa yang gue lakuin, gitu kan. Termasuk, ya kita berangkat dari masa muda gitu loh. Jadi jangan sampai yang presentasi orang tua kayak Lucky. Iya jangan. Jadi kita ngeliatin, oh relawan tua-tua ya, nggak keren gitu kan, nggak asik. Jangan gitu ya. Nah, mestinya yang lu munculin relawan-relawan muda yang memang mereka komunikasi juga persuasif dan edukasif, ya kan? Dan juga memang yang good looking juga. Dan memang akhirnya jadi satu hal yang menarik ketika relawan turun ke lapangan dan mendapatkan apresiasi. Kemarin gue tanya, gue ketemu sama relawan mahasiswa. Gue tanya, aktivitas lu di relawan itu apa? Kita di tim ini Bang, tim jaga lingkungan. Lu di tim jaga lingkungan. Aktivitas lu apa? Ya mengutin sampah Bang, kalau Car Free Day. Maksud gue, sayang lah kalau anak-anak muda akhirnya cuma diarahin mengutin sampah. Bukan kita ngecilin mengutin sampah, bukan. Cuman akhirnya sayang potensi-potensi anak muda. Bisa digali lagi. Padahal bisa digali lagi. Jujur, mahasiswa justru mengutin sampah jenuh lah. Mengutin doang. Cuma mengutin doang, gitu. Yang lain aja, gitu loh. Mestinya kita kasih challenge. Apa tuh kira-kira challenge-nya? Banyak. Kalau lu misalnya gini ya, gue punya relawan lulusan SD, umur 14 tahun sekarang. 14 tahun. Kemarin belajar raffling, turun dari tebing. Wow. Iya. Asik loh. Dia jadi relawan gue dari umur 12 tahun. Dia nggak mau sekolah SD, nggak mau lanjut sekolah. Akhirnya gue jadi relawan. Jadi sekarang kemampuan dia, pemahaman dia tentang kerelawanan cakep, kepekaan sosial dia bagus. Tapi soalnya udah dapet ini. Soalnya udah dapet, cuman umur yang belum dapet. Baru 14 tahun. Baru 14 tahun. Akhirnya kita kasih peluang mereka buat KTP. Coba lu bukan dongkrak KTP, enggak. Maksud aneh. Umur dia belum cukup. Buat balik karena kadang kan masalahnya masalah umur, Bib. Umurnya belum cukup. Tapi akhirnya belum punya KTP. Tapi akhirnya jadi keren ketika gue kasih kesempatan dia buat belajar banyak hal. Gitu. Termasuk turun tebing, ya kan? Termasuk survival, termasuk akhirnya dia terjun dalam aktivitas water rescue dan lain-lainnya. Ya kan? Proud dong. Gue meskipun nggak sekolah, pendidikan gue nggak keren-keren banget, tapi gue bisa nolongin orang. Nah, konsep nolongin orang itu yang akhirnya kita bangun, kita gagas, bahkan kita tanam ke anak-anak muda bahwa menolong orang adalah keren. Gitu. Dengan kemasan yang adalah keren. Iya. Makanya packaging kita. Back to packaging. Iya, packaging kita hari ini dunia kerelawanan jangan cuma sekedar bersih-bersih lokasi bencana, jangan. Tapi harus punya program yang menarik. Iya, menarik. Kenapa? Karena hari ini lu bisa bayangin, bocah-bocah itu sosmednya itu dia
Ya umur 12 tahun, 15 tahun udah bisa jadi influencer. Beuh. Followernya udah 100.000. Iya, betul. Kalau lu kecilin ya, kalau lu akhirnya lu bisa optimalin, itu 100.000 followersnya, lu minta dia endorse program aja, udah jadi aktivis kerelawanan. Karena kerelawanan hari ini mereka nggak butuh uang, men. Mereka cuma butuh ruang. Oh, peluang. Mereka butuh ruang. Ruang. Ruang apa yang lu bisa kasih buat relawan lu? Kalau akhirnya lu cuma arahin, cuma mungutin sampah, Oh, bosan Doski, boring lah. boring lah. Follower gue 100.000, men. Masa Gua follower cuma gue mungutin sampah. mungutin sampah? Yoi. Nggak asik. Maka kasih ruang yang lebih asik lagi untuk pertama, ruang eksistensi. Oke. Terus yang kedua, ruang karya dia. Gitu. Gue punya relawan nih. Dia, ya mohon maaf ya, mungkin bisa jadi kalau misalnya nggak masuk ke dalam dunia kerelawanan, gue nggak yakin dia bisa masuk ke Sulawesi. Wih. Gue nggak yakin dia bisa masuk ke daerah Nasional pedalaman. ya. Gue nggak yakin dia bisa nginjek ya, bumi Nusantara lah. Kalau misalnya dia hanya nempuh jejak-jejak biasa gitu. Atau mungkin sebenarnya dia bisa, cuma nanti pada saat dia udah sukses. Tapi kan ini keren. Saat dia lagi proses nih, Bang. Saat dia lagi proses, kita dorong percepatan dia untuk bisa ketemu dengan orang-orang di luar sana yang dia nggak pernah kebayang. Gue bisa ada di Lombok, gue bisa ada di Sulawesi, gue bisa ada di Indonesia bagian timur, gue bisa ada di Kalimantan, dan gue bisa ada di mana-mana. Gitu. Maka itu yang kita edukasi. Lu jadi relawan, lu bisa keliling Indonesia. Gitu. Tapi lu jangan lu doain ada bencana. Jangan. Jangan. Gitu. Tapi gimana caranya lu bisa keliling Indonesia dengan karya yang lu pengen edukasi. Gitu. Kalau lu influencer, lu bisa influencer, lu bisa Followers edukasi, tuh. followers, ya kan? Atau ketika lu misal punya ide gagasan dan itu bisa diterapkan di edukasi atau di copy paste ke daerah, maka lu bisa datang ke daerah itu. Nah, kita yang punya lembaga, kita dorong dia untuk menciptakan inovasi-inovasi program. Dan harus yang kreatif. Enggak, soalnya gini kadang yang gue sedikit tahu kurang lebih, Bip. Ini di dunia kerelawanan atau di organisasi itu terkadang yang senior merasa dia sudah lama di sana, dia tahu seluk-beluk ini dan itu. Ketika yang muda coba buat inovasi baru, ya udah kita tampung dulu, lalu dipatahkan, dah. Ditampung tapi follow up-nya lama. Ketika kita follow up ulang, itu mentah. Curhat nih. Dia langsung das gitu. Curhat, Banyak dia yang bilang gitu. Oh, Jadi dia akan Dulu dia di ini. stagnan. Rohis dia. Dia stagnan di tempat gitu, Bang. Itu pesan-pesan atau masukan apa yang bisa lo sampein kepada relawan-relawan yang sudah senior tapi mungkin masih belum bisa menyelam lebih dalam di era digital ini. Jadi gini, kita kenal tentang generasi, sekarang generasi apa sih? X apa Y? 4.0. Z. Itu Z. generasi apa? Oh, Z belum, Bip. Belum. Belum sampai Z. Generasi Y. X apa Y? X. Hah? X dong. Itu kan Gen Z. Z. Generasi Z sekarang. Z. Udah generasi akhir. Udah kita katakan lah. Ya, gini. Jadi komunikasi, inovasi, atau bahkan produk yang mau kita hasilkan hari ini, kalau misalnya tadi bahasanya, kita masih ada istilah senioritas. Yap. Jujur ya, zaman gue ngalamin punya pager. Lu punya pager nggak? Oh. Pernah nemu tapi udah mati. Nggak, lu punya pager nggak? Nggak punya gue. Nah, itu dia masalahnya. Gue punya pager. Ya kan? Gue punya handphone Ericsson sama Sony Ericsson. Waduh, keren banget tuh dulu. Iya kan? Hiu. Gue ngalamin SMS, gue ngalamin BBM, lu ngalamin floppy disk nggak? Ngalamin. Ngalamin kalau floppy disk. Disket lu ngalamin? Ngalamin. Disket yang gede apa ngalamin? Pinyal. Nah, artinya kita ngalamin itu semua dengan perjalanan dinamika yang kita harus fight tuh. Ya, betul. Ya kan? Perubahan-perubahan kita hadepin. Yap. Cuma permasalahannya anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang mereka nggak ngalamin itu. Yeah. Mereka udah nerima instan. Ada YouTube, ada Gmail, ada internet yang 128 megabyte per second, Yoi. ya kan? Kalau dulu kan kita 1,2 ya koneksi putus. Udah seneng banget. Ya. Saya juga. Jadi memang akhirnya lu kalau misalnya bicara tentang senioritas lu salah. Generasi Z hari ini, dia tinggal buka Google, selesai. Lu nggak butuh, dia nggak butuh senior. Kenapa? Google lebih paham daripada Seniornya dia. gitu. Makanya kalau di dunia kerelawanan hari ini kita nggak bisa merangkul anak-anak generasi Z, itu tandanya ya kita kolot. Lu akan stagnan di situ aja. Lu akan stagnan dan lu nggak punya kader.
Lu mati, organisasi lu selesai. Kelar ya. Kelar. Atau bahkan yang paling parah adalah ketika lu mati bukan selesai, tapi culture dari organisasi lu berubah. Kenapa? Karena lu nggak nanam nilai. Gitu, lu nggak nanam nilai. Lu nanamnya bukan nilai tapi ego. Gitu. Udah dahsyat itu kalau udah kayak gitu. Ya. Yang jadi istilahnya kalau misalnya senioritas dibangun dalam dunia kerelawanan, yang ada akhirnya kita nggak bisa inovasi. Gitu. Karena relawan itu harus belajar mendengar dan harus belajar bicara. Hari ini kalau lu cuma bisa bicara, nggak bisa ngedengar, repot. Repot. Gitu. Lu nggak bisa dapat masukan banyak gitu. Apalagi ketika anak-anak buah lu, tim lu bawa data segambreng, bawa inovasi segambreng, gitu. Sementara kita hari ini cuma mengandalkan katanya, nggak punya data sama sekali. Gila ya. Iya, istilahnya kayak gitulah ya. Ya udah, game over kita. Selesai. Gitu. Dan umurnya pendek yang gitu-gitu. Nah, itu dia. Seniornya pendek juga. Apaan ya? Ini curhatin tadi. Mas Luki tadi ada pertanyaan lain. Kata. Oke, ini pertanyaan terakhir karena anaknya Luki sudah ngantuk. Iya. Anakku udah tidur di dalam. Lalu udah malam juga nih, men. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Ini kan dunia relawan ini kan gua pandang ini atau secara penglihatan gue, dia menembus batas ya. Jadi sekat-sekat yang semua golongan universal lah dia lah. Yoi. Nah, tapi Akhir-akhir ini nih rame nih Bang nih. Yoi. Kalau nolong orang tuh harus yang manhajnya sama. Yoi. Golongan, satu golongan. Iya, satu golongan. Ini memang kita nggak bicara hukum karena kan di sini kita bukan ustadz semua nih. Iya. Tapi ini secara kemanusiaan aja deh Bang, yang paham kemanusiaan nanti ada nih. Tuh gimana Bang kalau gitu? Gue baru nulis status itu kebetulan. Oh gitu. Sebelum lu bahas. Ish. Jadi gue bilang gini, boleh nggak sih ketika lu bantu orang, lu nanya manhaj lu apa? Nah, Gue bilang boleh. Ya, cuman kita jangan. kita jangan gitu ya. Kita jangan begitu. Kita mau dia lagi minta ditolong, manhaj lu apa? Tiba-tiba tuh orang udah ngapa-ngapain. Kalau kita Repot jangan, lu. kalau dia boleh mungkin dia diajarinnya begitu. Oh, Iya, iya juga sih. Makanya kita nggak boleh ngusik guru orang. Oh, Gitu. Biarin aja gitu, dia begitu, gitu, ya. gitu. Cuman Iya, besok-besok iya. kalau misalnya dia minta bantuan, kita bantu. Kita nggak nanya. Karena mudah-mudahan dengan itu Contoh dia bisa paham ya. Dengan contoh ya. Iya, dengan begitu dia paham bahwa kita nolong nggak pernah nanya manhaj. Nggak pernah nanya lu pilih lu Prabowo apa Jokowi. Iya. Lu cebong apa kampret? Lu cebong apa kampret? Udah main Gitu cebong dan kampret. Terus? Ya, kan nggak lucu juga pas di lokasi bencana gitu kan. Banjir. Lu cebong ya? Lu kampret ya? Gue tenggelamin dulu. Udah, gue angkat. Enggak begitu. Ya. Gue pakai ini udah. Lu bayangin nggak lu? Ya kalau di lokasi bencana kita begitu. Lu apa sih? Oh, ini Prabowo, gue angkat. Oke. Oh, lu Jokowi, lu gue angkat juga. Gitu. Atau lu Prabowo, gue tenggelamin dulu. Jebret, kan nggak gitu. Kayak gitu asli. Atau lu manhaj lu apa ya? Wah, lu beda manhaj lu. Gue ingin Gua tenggelamin. Ya, gue ingin memperluas manhaj gue. Jadi, yang gue bantu jamaah gue doang. Sekarang gue tanya jamaah lu berapa banyak? Gitu. Ya. Kalau misalnya dalam satu wilayah, satu lokasi, ya, itu nggak ada jamaah lu, terus lu nggak mau datang. Lu Lu nggak mau bantu. Ayo. Pom. Iya, lu nggak usah apa juga bingung nggak ada yang bantu. nggak usah jadi relawan kalau kayak gitu. Cukup jadi rihlawan. Nah, Rihlawan tuh apa, Bang? Jalan-jalan. Jalan-jalan mulu. Oh iya. Ya, jangan Rihlah. jadi relawan. Karena kalau jadi relawan, model kayak Romi gitu gue. nanti akan jadi masalah di lapangan. Gitu. Belum lagi gontokan-gontokan Oh, nanti di lapangan. bersenggolan pasti lah ya. Bersenggolan. Dan itu banyak banget terjadi akhir-akhir ini di lapangan. Makanya, ketika bicara tentang bencana, ketika lu bicara tentang relawan, lu harus bicara universal, yaitu apa? Humanity. Humanity. Kemanusiaan. Kemanusiaan itu nggak ngajarin lu untuk melihat suku, ras, fisik, hitam, Agama. putih, ya, ganteng, jelek. Itu kan kita nggak ngelihat itu. Jelek 1, jelek 2. kita nggak ngelihat itu. Semua kita bantu. Oke. Gitu. Meskipun kalau misalnya lu mau mentingin golongan lu, boleh. Boleh. Gitu. Lu pentingin dulu golongan lu, cuman abis itu jangan lu kabur. Lu bantu juga golongan yang lain. Kenapa? Karena ini kita bicara tentang universal. Ini kita lagi nggak bahas bab ukhuwah ya. Yap. Kalau bab ukhuwah juga nggak bakalan ketemu tuh, bab manhaj. Kayak gitu, nggak bakalan ketemu. Lu boleh deh lu ngebahas tentang humanity gitu. Oke. Lalu lu bentrokin dengan manhaj gitu. Ya boleh aja ketemu.
Cuman ketemunya Ketemu di mana? dipaksain, ketemunya nggak tahu, ketemunya di pertikaian biasanya kayak gitu. Oh, di pertikaian. Ya Akhirnya. soalnya kan kita tadi yang lo bilang tadi, kita kan ngebantu nggak lihat ras, suku, agama dan yang lain kan. Itu kan akhirnya tetangga kita yang berbeda agama Karena sama kita, kalau ketika sakit, ilmu harus kita bantu nih, dong. ilmunya ya, kalau lu paham tentang ilmu penanganan tanggap darurat, lu harus lebih banyak action daripada diskusi. Oke, keburu mampus dulu untuk Iya. kalau banyak diskusi gitu. Lu harus bicara sedikit lalu melakukan banyak Banyak hal. kerja. Itu kalau misalnya di tanggap bencana darurat. Tapi ketika lu melakukan aktivitas kerelawanan, lu melakukan aktivitas asesmen di tanggap darurat, Yap. berarti lu nggak ngerti ilmu. Oh. Gitu. Makanya ketika lu masuk ke lokasi bencana, lu tahu di lokasi banjir. Ya kan? Nggak perlu lu tanya manhaj lu apa. Atau lu nggak usah nanya, "Bu, Pak, ini banjir ya?" Ya kan retoris banget. Benar. Ya retoris, maksudnya Kalau banjir ya. banjir, ini udah lu bantu aja, nggak usah nanya. Nanti ketika lu ditaruh di pengungsian, lu mau tanya lu manhaj lu apa, boleh silakan. Baru deh, kalau emang mau dakwain sekalian Dakwain gitu. sekalian. Edukasi sekalian. Karena gue pribadi hari ini, kita kalau mau memperkecil ya muslim dengan non muslim aja, hari ini kita pun pasti kalau di lapangan pasti akan punya kecenderungan. Kita nggak menafikan itu, bahwa kita akan tetap mendahulukan yang muslim dibandingkan dengan yang lain. Tapi manakala kita masuk ke lokasi bencana, isinya non muslim semua, masa kita akhirnya cabut dari situ? Iya. Kan Itu. enggak. Ah, benar. Gua. Karena donatur kita pun ketika dia donasi bukan karena, bisa jadi bukan karena semanhaj sama kita. Tapi Gitu. karena emang humanity tadi. Humanity tadi. Dan ini yang gue bilang bahwa abaikan dulu aja hal-hal yang kayak gitu. Cuman permasalahannya kalau tadi lo tanya, boleh nggak? Ya boleh aja, mungkin ilmunya sampainya di situ. Tapi kan Mungkin kalau caranya kita, dia kayak gitu, caranya dia kayak gitu. Tapi kan kalau kita enggak, gitu. Bukan berarti kita paling benar, atau bisa jadi dia mungkin yang benar caranya. Tapi hari ini kita melihat mana manfaat yang lebih banyak dengan lu saklek model kayak begitu, atau kita yang bicara humanity secara keseluruhan. Iya, cakep banget. Gitu. Itu closing yang paling dem. Ya kan? Damage kalau kata anak TikTok, damage-nya banget. Nggak ada obat tuh, nggak ada obat. Damage sedap. Cuk pernah semua tuh kalau naik apa yang dance itu ngedance tuh cuk nggak naik tuh. Cuk power ya kan naik tuh kalau lagi ngedance tuh. Nah, begitu Bib, kurang lebih Bib. Paham ya? Paham. Kita Makanya jadi- lu jangan tiba-tiba lu manhaj lu apa? Oh bukan nih, tenggelamin dulu. Nah, itu tuh. Jangan Bahaya gitu, itu. bahaya. Ya enggak. Nggak lucu Insya dah. Allah enggak kita. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, dengan adanya penjelasan dari Lebih Bapak terbuka Jaki, lah. semoga hati-hati kita lebih dilembutkan oleh Allah kan. Iya. Lebih kita bisa menerima perbedaan. Iya. Apalagi di dunia kerelawanan atau humanity ini kita nggak bisa tebang pilih gitu. Jangan punya standar ganda lah sama sebuah humanity. Mungkin Selamat ya makhluk hidup lah. Iya, betul. Iya, itu atas nama humanity, kehidupan semuanya kan. Alright pribadi, karena sudah larut, Larut dan gue malam ucapkan dan- banyak terima kasih jazakumullah khair buat Bang Jack. Oke, banyak Udah terima Bang kasih. Ahmad Zaki Ali, jangan lupa di follow nanti Instagram sama Facebooknya beliau. Facebooknya udah masih take down apa berubah Take down terus. Kalau untuk Facebook sekarang sudah disiapkan 4 akun cadangan. Wih, deh cak. Jadi modelnya aku kalau akun Facebook kayak kucing, dia nyawanya 9. Benar. Kemarin tumbang ada lagi udah siapin 3. Ini sekarang isu Palestina udah siapin lagi 3. Siap lagi. Sama admin. Admin, enak sama admin dari yang ngurus. Kayak admin sepatu aja. Enggak. Tapi kalau IG alhamdulillah masih aman Mas. Aman ya. Oke, jadi kesimpulannya tadi yang bisa kita ambil adalah sebagai seorang anak muda kita Ya. harus banyak menyiapkan diri atau persiapkan diri kita buat menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Betul. Bisa lewat kerelawanan, bisa lewat supporting. Yap. Yang penting jangan apa Bib namanya tadi? Melihat orang dari Ya, pendeknya pengetahuan lah istilahnya. Oke, dari Gitu lah. pengetahuan kita yang kurang literasi gitu. Yang kedua adalah para NGO untuk lebih membuka diri buat ide-ide kreatif dari anak muda. Yes. Kalau sekiranya mereka lebih punya Gagasan. landasan yang kuat, cobalah diterima gitu. Iya. Dan yang ketiga, Yang ketiga ya udah kita kan udah malam, anak gua udah ngantuk. Nah, jadi udah cukupin aja. Oke. Semoga bermanfaat dan Insya Allah. jangan lupa nonton sampai habis, subscribe biar naik lagi, terus di like, comment, and share. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.